Sekarang tiba gilirannya ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء من الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأل من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah maupun Rasul. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, yaitu minuman alladzi khamarul aqla, minuman yang bisa melupakan akal sehat yang disebut khomer. Kullu muskilin kaifa makanat madatuhu qalat au kasurat. Jadi setiap perkara yang menjadikan mabuk, bagaimana kejadiannya sedikit atau banyak. Walaupun kalau sudah khomer, walaupun tidak memabukkan, minum sedikit ya haram. Wal maisir, dan sesungguhnya maisir yaitu al-qimar kulluhu, semua totoan yang bentuknya totoan. Totoan itu undian. Jadi undian, lotre itu maisir termasuk. Jadi maisir itu al-qimar. Qimar itu dalam bahasa Arabnya madamat illatat tahrim fil khamri wal maisir ya itharatul adawah baina ikhwatil iman wasad wal itha an dzikrillah wa anisalah fa inna kullama yansha'u anhu itharatul adawah wasaddi an dzikri wassalati fa huwa haram. Jadi yang disebut qimar itu apa saja yang menjadi alasan haram di dalam khamr dan lotean ataupun undian istilahnya. Selama itu alasannya haram di dalam khamr dan undian, itu
itu pasti membangkitkan saling permusuhan antara saudara iman. Nah, adapun shot itu termasuk mencegah. Kata-kata mencegah yaitu melupakan untuk ingat pada Allah semuanya, dan dari sholat, karena semua yang muncul bisa membangkitkan saling permusuhan ataupun mencegah untuk zikir ingat pada Allah, dan sholat itu hukumnya haram semuanya. Pasal sekat dan daman, main pulut-pulutan sampai tidak sholat angel, main HP sampai sholat subuh tidak bisa sholat, itu semua haram. Karena shot itu ya sudun. Wal ansop, dan ansop itu jam unasbin, apa yang dipasang untuk takorub kepada Allah atau minta barokah atau mengagungkan, itu ansop. Seperti gambar para pemimpin ataupun kiai-kiainya di zaman sekarang ini, itu ada torekoh yang di situ menghadirkan gambar guru, sehingga dibuatlah patung guru yang soleh itu namanya ansop, menyembah berhala. Wal ajlam, dan ajlam jam'u jalmin, yaitu orang itu memasang suatu alat yang untuk mengetahui baik dan jelek, rugi apakah, kalau dagang rugi apakah untung. Gambarannya sama seperti Qur'atul Anbiya, Waqatul Romal, ada tulisan yang satu jalan tidak, ataupun hitungan dengan tasbih, pakai tasbih, atau istiqmalul qodah. Ajlam itu pokoknya membuat satu hitungan yang bisa dengan jalan itu, apakah bisa jalan atau terus, ya ditentukan oleh alat itu. Karena umpama satu sisi seperti HP gini, yang sini tulisannya jalan terus, sini tidak bisa jalan, atau badi kene rugi. Kalau pedagang buka itu klutuk-klutuk dibuka, ya kok sing ning dhuwur rugi, ya saja diterusin rugi. Padahal hari esok dan yang akan datang itu yang tahu Allah. Ini dengan ajlam itu ditentukan itu. Makanya termasuk undian istiqmalul qodah. Itu rijsun. Rijsun itu suatu hal yang menjijikkan, baik secara hisan atau secara maknan. Karena semua perkara yang haram itu khabis, walaupun tidak menjijikkan. Barang haram itu khamr itu kan haram, ya tidak menjijikkan nyatanya diminum. Tapi kalau sudah menjijikkan kok haram, ya itu ya kedua-duanya itu. Rijsun maksudnya najis min amali syaitan, termasuk perbuatan-perbuatan setan. Haramun maksudnya haram ya bi amri syaitan wa waswasatihi, yaitu setan yakmur syaitan, setan itu yang memerintahkan itu. Nah, itu kan waswasatuhu, dan penggodaan setan itu termasuk amalannya setan, termasuk yang disebutkan tadi, apakah khamr, judi, masuk ansop, yaitu menyembah berhala, buat ruji-ruji hitungan, atau dulu ada primbon, sandang pangan papan loro pati, ketemu togo dinone 5 pati, ya coba terus nikah ini, kok salah satunya mati. Itu hitungan rimbon tuh ini rogo jam di mana. Jadi sandang pangan papan, ketemu papan, wah terus iki apik. Nah, ketemu pati ojo coba terus enggak judul. Ku hitungan. Ya, kadung akeh nganggo hitung-hitungan kaya ngono kuwi termasuk amalan setan. Haram itu. Pastan ibu, maka menjauhilah kalian semua kepada, maka menjauhilah kamu sekalian kepada apa? Amalan setan.
Rijisun tadi. Jauhi itu patrukuhu, maka meninggalkanlah kalian pada amalan setan. Tinggalkan. Janiban fala tuqabbilu alaihi biqulubikum. Nah, itu kan. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan kau terima dengan hatimu dan menjauhlah dengan badanmu. Saking namanya pajtanibu itu istilahnya tinggalkan sejauh-jauhnya, jangan kau terima. Nah, termasuk amalan setan itu dengan hatimu. Dan berusahalah kalian menjauhi dari amalan setan itu dengan badan-badanmu. Jadi hatimu, tubuhmu, cara lahir batin, ya dono, ya ngedo. Jadi barang maksiat itu tidak perlu ada toleran. Itu berbahaya. Yang dimaksudkan, kamu jangan terima dengan hatimu, menjauh juga dengan badanmu. La'alakum, supaya kalian itu tuflihuna, berbahagia kalian atau beruntung kalian, sempurna kalian, bahagia kalian, dunia dan akhirat kalian. Maksudnya likai tanju, supaya selamat kalian minasuktati wal adab, dari bendu dan siksa, watak manu fil akhirah, dan kalian mendapatkan keamanan di akhirat. Aman dari takut, rasa takut kecil maupun besar. Yang disebut la'allakum tuflihun. Innama yuridu, dan sungguhnya mengendaki apa syaitan setan, gitu kan? Ayyuki'a, jika menjatuhkan apa setan bainakum, antara kalian, al-adawata, pada saling permusuhan. Memang setan itu mengendaki untuk menjatuhkan kalian itu supaya saling permusuhan, wal baghdha, dan saling murka, saling lok-lokan, fil khamri, di dalam khamr. Nek wis mondem iku ya wis lali kabeh. Ketika kalian nusawi jadi mendem, itu pasti keluar semua itu. Saling wal maisir, dan di dalam judi itu kimar, ketika hilang harta kalian, pasti saling lok-lokan. Kenapa? Idza dzahaba malukum. Maisir itu adalah hubungannya dengan uang. Kalau uangnya sudah habis, saling benci membenci. Wa yasuddakum, dan memalingkan. Nah, itu kan setan kepada kalian, andikillah, jauh dari ingat kepada Allah. Dan memang itu kata Ibn Abbas, yusarrifukumul khamr fi taatillah, bisa memalingkan pada kalian, yaitu khamr itu. Kalian bisa dipalingkan, didokno khamr itu untuk jauh taat kepada Allah. Untuk jauh taat kepada Allah, tidak bisa taat. Wa sholat, dan dari sholat, apalagi sholat, tidak sholat. Yaqul Ibn Abbas yasudukum anis sholawatil khams, yaitu setan itu bisa mencegah, menghalangi kalian untuk menjauhi sholat 5 waktu. Nah itu, jadi sudah berhasil setannya. Fal antum muntahun, maka apakah kalian semuanya itu muntahun, mau menghentikan kalian? Afala tantahuna, apakah maka mau menghentikan kalian? Boyo marah nih dah. Aja mbok terusno kadung kaya ngono. Wa atiu, balik taatlah kalian Allah pada Allah, ngaji kaya ngene iki. Wa atiu, dan taatilah kalian ar-rasul pada Rasul, yaitu taat Allah Rasul itu di dalam tahrimil khamr, untuk mengharamkan khamr tadi. Waqdaru, dan hati-hatilah kalian. Itu kan, hati-hati, waspada di dalam menghalalkan khamr ataupun minum khamr. Jangan sampai menghalalkan ataupun minum khamr, itu namanya hati-hati. Ya seorang halalno, ya orang ngombe. Fa in tawallaitum, maka jikalau berpaling kalian semua, artinya antaatiha, untuk taat kepada
antaatiha, jauh dari mentaati perintah ini, fitarimil khomri, itu kan di dalam mengharamkan khomer. Kok kamu tidak mau mengharamkan khomer, malah justru kamu mau minum dan mau menghalalkan. Fa'lamu, maka mengetahuilah kalian semua, annama ala rasulina, sungguhnya wajib atas rasulku, itu kan Muhammad, rupanya Muhammad, al-balagu, menyampaikan risalah anillah, dari Allah. Hanya itu. Ketahuilah bahwa Rasulku Muhammad itu hanya menyampaikan risalah dari Allah, al-mubin, yang jelas, bilugotin ta'lamunaha, dengan bahasa yang kamu sekalian tahu bahasa itu, dengan cara dikaji seperti ini, sehingga ngerti maksudnya. Jadi mubalak itu ya hanya menyampaikan seperti ini. Selebihnya dari itu kok kamu sudah dikajikan, panjenengan semua sudah tahu, dikajikan, diberitahu, kok mengamalkan, melanggar, ya urusannya pribadi. Kemudian Allah turunkan dalam laki-laki dari kaum muhajir dari Mekah dan kaum Ansor, karena ucapan mereka muhajir maupun Ansor terhadap Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana keadaan orang-orang yang mati dari kita dalam keadaan masih tidak ada kearoman minum khamr sebelum turunnya kearoman. Ini gimana Nabi? Dulu kan khamr itu masih belum haram, terus mati dalam keadaan itu. Terus teman-teman kita itu gimana? Yang mati dalam keadaan belum ada kearoman khamr. Fa'anjalallahu fihim, maka kemudian Allah menurunkan ayat selanjutnya. Itu ceritanya. Laisa, tidak ada alal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, bi Muhammadin wal Quran, wa amilu, dan mengamalkan mereka sholihati, pada kebaikan-kebaikan, bima bainahum, di antara mereka, wa baina rabbihim, dan antara Tuhan mereka, vertikal horizontal. Apa junahun, dosa, maksamun, maksudnya nggone dosa, bima taimu, di dalam apa-apa yang makan mereka, sarobu, minum mereka. Nah ini wada piman saroba minal ahya wal amwat qabla taklim. Ini adalah terhadap orang yang minum dari orang yang hidup dan orang yang mati sebelum turunnya khamr ini haram. Jadi biyen itu mengalami fase, yang mana fase itu masih belum diharamkan khamr itu. Iramat taqau, asalkan mereka tetap takwa, takut al-kufra wa syirka wal fawaish, takut kufur, takut syirik, takut dosa. Wa amanu, dan selama iman mereka bi Muhammadin wal Quran. Wa amilus sholihat, dan mengamalkan mereka sholihati, pada kebaikan-kebaikan. Selama mereka takwa dan iman dan beramal sholih, walaupun mati dalam keadaan masih belum diturunkan hukumnya haramnya khamr, tidak ada masalah, tidak ada dosa. Tsumma taqau, kemudian takut mereka, yakni al-ahya, yaitu yang masih hidup, itu takut tahlil khamri, untuk menghalalkan khamr, ba'da tarimiyah, setelah haramnya khamr. Yang masih hidup, yang mau mengharamkan dan mau tidak minum khamr. Wa amanu, dan iman mereka, percaya mereka, bitakrimiha, dengan keharamannya khamr tadi. Sumataqau, kemudian takut mereka surbaha, untuk minum khamr. Wasanu, dan berbuat baik mereka, taroku mereka surbaha, untuk minum khamr. Jadi ya seperti ini istilahnya. Wallahu, adapun Allah itu yuhibbu, mencintai Allah, al-musinina, kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Itu di dalam meninggalkan minum khamr. Nah, ini Allah itu sangat mencintai kepada orang selalu berbuat baik di dalam meninggalkan minum khamr. Nah ini ditujukan kepada orang minum khamr dari orang-orang yang hidup sebelum keterangan keharaman daripada khamr itu. Jadi setelah betul-betul khamr diturunkan, dia juga mau meninggalkan dan mengharamkan. Itu konsekuensinya seperti itu. Jadi hukum itu sesuai, ini termasuk kita
Yang lain tahu, sampean belum tahu ya. Bagi sampean jadi tidak dosa. Tapi kalau sudah tahu hukumnya ya harus diindahkan. Dalam ayat ini salam 90 sampai 93 ini memiliki kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah hurmatul khamri wal qimar wa ta'dimul ansab wal istiqsam bil azlam. Haramnya khamr, minuman arak dan judi, itu loterean, dan mengagungkan ansab berhala dan aram berbuat ruji-ruji ataupun hitungan-hitungan dengan wadah alat. Ada dua sisi seperti HP gitu, A dan B. A ditulis baik jelek, keluar kok dihitung kok yang keluar jelek, Anda usah keluar, tidak jadi. Kok keluar baik jadi. Itu namanya istiqsam bil azlam. Jadi hidup itu kita ini adalah termasuk qoribu sadidu, misalkan mendekat Allah dan berusaha baik dan benar. Yang penting adapun qadar depan kita tidak ngerti apakah kita itu jadi orang diuntungkan dalam dagang, seperti kita seperti abahmu ini sekarang ini punya bisnis namanya keling. Ya sudah, kita yang penting berusaha baik, pelayanan baik, kita berbicara baik dan benar. Selebihnya itu kita mohonkan kepada Sang Pencipta rezekinya supaya barokah, mengobati orang juga sehat sembuh. Ya, itu namanya qadar-qadar yang baik. Jadi hari depan itu yang tahunya Allah. Yang kedua, wujubul intiha min ta'ati hadhil muharramat fauron. Wa qaulu intahaina ya rabbana kama qala Umar radhiyallahu anhu. Wajibnya menghentikan dari melakukan semua keharaman secara segera. Secara segera. Jadi wajibnya menghentikan dari melakukan semua keharaman secara segera. Dan ucapan ya kami menghentikan atau berhenti wahai Tuhanku, seperti halnya perkataan Umar radhiyallahu anhu. Umar itu dulu peminum juga, tapi begitu turun ayat tentang masalah khamr ya leren juga, berhenti. Ketiga, bayanu illati tahrimi syurbil khamri wala bil maisir wa hiya itsaratul adawah wal baghdha baina syaribin wal laibin wasot an dzikrillah wa anissalah wa huma qiwamu ayatil muslim ar-ruhiyah. Yang ketiga ini menjelaskan alasan diharamkannya minum khamr dan diharamkannya main-main judi, yaitu adalah membangkitkan saling permusuhan, saling benci di antara orang-orang yang minum dan orang-orang yang main judi, dan juga mencegah untuk ingat kepada Allah dan untuk melakukan sholat, yang mana zikir dan sholat tadi adalah termasuk harga kehidupan orang Islam secara ruhiyah, secara secara hakiki. Jadi kalau orang itu sudah tidak zikir kepada Allah, tidak sholat 5 waktu, ya tidak ada sudah. Harga kehidupan orang Islam itu tidak ada. Wong Islam kuwi ya wong sing gelem nglakoni sholat. Karena sholat itu ada 2 di situ maknanya, termasuk doa dan zikir. Jadi kalau sudah tidak sholat intinya, berarti ya sudah tidak ada harganya. Harga orang itu tidak ada bangkai itu orang. Yang keempat, wujubu taatillah war rasul wal hadaru min maksiatihima. Wajibnya taat kepada Allah dan Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alias netepi Quran dan Sunnah, dan hati-hati dari maksiat kepada Allah dan Rasul. Kita harus hati-hati jangan sampai ada sedikit penentangan terhadap hukumnya Allah dan Rasul. Yang kelima, wujubut taqwa hatal mauta wa wujubul ihsan bil muqtaqidi wal qauli wal amal. Wajib takwa Allah, wajib hukumnya takut pada Allah sampai mati, dan wajibnya berbuat baik ihsan di dalam orang yang berkeyakinan
dan berkata dan beramal. Itu kan kita harus berbuat baik terhadap orang yang memiliki akidah dan mau berkata dengan akidah itu dan mau beramal dengan akidah itu. Nah, itu harus selalu kita berbuat baik dengan orang itu. Tidak boleh selama orang itu punya keyakinan akidah tauhid, lalu dia berkata juga masih dalam bidang tauhid, beramal juga mengamalkan sesuai dengan hasil ilmu yang dia dapatkan, yaitu isinya adalah tauhid, hanya menyembah Allah. Itu tidak boleh kita istilahnya tidak berbuat baik, harus berbuat baik dengan mereka. Itulah kajian kita pada malam ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita. Insya Allah kalau memang secara online kita tidak bisa mengikutinya, maka supaya buka YouTube. Insya Allah channelnya yaitu Pengajian Sejagat, ditulis di situ Abdullah Umaidi, KH Umaidi. Insya keluar. Karena apa? Langsung dimasukkan ke YouTube. Jazakumullah khairan. Nah, mungkin ada sisi dari pertanyaan, disilakan. Kalau mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.